14 ini enggak sih, bentar. Ini kok kayaknya hitungannya 10 juta. Bentar, ini ada yang mau membantu mencocokkan jawabannya enggak? Kebetulan saya lagi enggak pegang kalkulator. Kurang nol ya. Bentar, saya coba pakai kalkulatornya laptop. 1,1 pangkat 3 di 10 juta. Itu 2, 3. Sorry. Bentar, 10 dibagi 1,331. 7513148. Nah, nih benar jawabannya Mbak Vera persis sama perhitungan saya. Jadi 7513148 ya. Kayak saya tadi kok kayaknya ada yang janggal. Sorry. 751. Nggak apa-apa. Ini teman-temannya saling mengingatkan ya. Bentar saya. 751. Jadi bacanya gimana? 7 juta 513.148. Nah, jadi kalau yang nanti mau dikasihkan itu 10 juta, sekarang harus nyimpen uang 7.500.000. Biar nanti 3 tahun lagi ketika si bapak ini udah pensiun, uangnya jadi 10 juta. Ya. Jadi dia harus nyari bank yang mau ngasih bunga 10% dari 10 juta yang dia dari 7.500.000 yang dia simpen. Ya. Sampai di sini perbedaan future value sama present value udah jelas? Udah jelas belum? Ini kayaknya kemarin di soal yang tuton ada juga ya. Present value sama future value. Semuanya bisa mengerjakan? Ada kesulitan? Ada. Coba-coba didiskusikan, ayo. Kalau merasa ada kesulitan, ayo didiskusikan bareng. Gimana? Kesulitannya di mana? Apa yang bikin sulit? Maksudnya ada soal di diskusinya. Oh, nyambung. Jadi di sini tapi nggak ada kesulitan ya. Dari present value, future value, keputusan, fungsi manajemen keuangan. Kalau nggak ada, saya melangkah ke modul berikutnya nih. Oh ya, saya mau tanya dulu, sudah diterima semua ya itunya, modulnya? Dah? Belum? Ya udah, kalau belum, teman-teman semua bisa akses perpustakaan online-nya kan ya? Di situ ada buku bacaannya. Nanti bisa sambil dibaca-baca dari perpustakaan online. Bagaimana dengan rumus PV CN 1/1 plus R pangkat N?
Itu kan sama ya. Sama, sama, sama. CN, bentar ya, saya tulis ya. Jadi ini asalnya itu begini, teman-teman. Apa tadi? CN. Kalikan 1 per. Ini kan karena 1 per itu kan berarti sama dengan 1. Astagfirullah. Sorry. 1. Ya Allah. Bentar, saya uraikan dulu ini. Nggak seberapa enak nih. Satu plus R pangkat N. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, PV sama dengan CN kali 1 per 1 plus R pangkat N. Berarti kan kalau CN-nya dikalikan 1, ya, kalau CN dikalikan 1, itu kan sama dengan CN per 1 plus R pangkat N. Benar nggak? Nah, kalau CN-nya ini digantikan dengan future value, ya, 1 plus R, R itu rate ya. Kalau I itu kan sama dengan interest. Kalau R itu sama dengan rate. Jadi asal katanya itu ya. I itu interest, R itu rate. Jadi I itu sama dengan R. Ya, sama-sama bunga. Ini kalau teman-teman nemu yang kayak gini jangan bingung ya. I itu sama dengan R, artinya sama-sama bunga. Ya. Ya, semuanya paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Paham ya? Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Kalau nggak ada, saya berlanjut ke modul yang kedua. Nah, siapa yang sudah baca siapa yang sudah baca PPT dari saya? Ini yang akan dibahas. Iya. Siapa yang sudah baca? Supaya bisa sedikit share hasil bacaannya ke teman-temannya. Ya. Gimana? Loh, kok pada terdiam membisu? Udah dibaca belum? Sudah, yuk kalau gitu Mbak Tri, monggo. Yang diingat dari hasil bacaannya. TikTok. Ini mana ya? Mas Didi, Mbak Suci, Mbak Widya, Mbak Vera, Mbak Ratna, Mbak Salima, Mbak Salma, sorry. Mbak Yuliana, Mas Bagus, Mbak Triwinarsi, laporan keuangan.
Ya, laporan keuangannya isinya apa, Mas Bagus? Laporan keuangannya isinya apa? Ayo, saya bahas satu-satu ya. Jadi, hari ini kita akan membahas 5 hal. Satu, laporan keuangan. Dua, analisis rasio. Tiga, analisis Dupont, rentabilitas. Yang keempat, arus kas. Lima, perencanaan keuangan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, sekarang saya tanya, kita menginjak yang pertama dulu, laporan keuangan. Laporan keuangan, dulu kan semua udah pernah ngambil pengantar akuntansi ya? Udah pernah semua kan ya? Sudah dong. Sudah kan? Nah, laporan keuangan itu ada berapa? Laba rugi neraca. Ada yang ya benar ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan neraca. Tapi ada lagi satu sebenarnya yang teman-teman lupa mungkin. Ada satu lagi ya itu adalah ada di sini loh. Penyesuaian ya harus kas. Sip. Makasih Mbak Salma, Mas Bagus. Nah, sekarang sebelum menginjak ke laporan keuangan, ini kan semuanya udah tahu ya, jadi saya nggak akan mengulang lagi. Apa mau diulang? Mau diulang apa enggak? Laporan laba rugi, neraca, arus kas. Masih ingat nggak ya isinya apa? Close connection enggak apa-apa Mbak Vera. Oke, review ya. Yuk, sekarang saya mulai dari nanti ada videonya ada. Nanti kasih saya waktu 1-2 hari ya buat ngupload karena uploadnya besar. Kalau sehari nanti jatah kuota saya dari sekolah habis. Nah, eh, sekarang kita balik ke laporan keuangan. Laporan keuangan sama-sama. Oke, laporan keuangan ada 3. Ada neraca, ada laba rugi, dan ada arus kas. Hah? Diulang? Apanya yang diulang, Mbak Tri? Hah? Apanya yang diulang? Suaranya hilang. Oke, jadi laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama urutannya ya. Yang pertama urutannya itu neraca dulu. Setelah bikin neraca, bikinlah laba rugi. Setelah bikin laba rugi, baru bikin arus kas. Nah, sekarang kita menginjak ke yang pertama. Laporan neraca. Ada yang tahu isinya laporan neraca itu apa? Yuk, neraca itu isinya apa sih? Saya tanya. Neraca itu isinya apa sih? Itu loh ada tulisannya. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan dari neraca yang panjang ini? Sip, aktiva sama dengan pasiva. Ya, tepat sekali Mbak Tri. Aktiva itu yang ada di sebelah kiri. Namanya aktiva. Aktiva. Sedangkan yang sebelah kanan namanya pasiva. Dan menurut akuntansi, aktiva harus sama dengan pasiva. Nah, sekarang saya tanya, isinya aktiva itu ada berapa? Ini udah dijawab Mbak Vera nih, ada aktiva tetap. Satunya aktiva tetap, aktiva. Itu ada tulisannya tuh. Tinggal ngetik ulang. Aktiva lancar. Nah, jadi teman-teman, kalau ingat-ingat ya, kalau ada pertanyaan, neraca itu isinya apa? Isinya adalah aktiva dan pasiva, yang dimana jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Nah, aktiva itu dan pasiva itu kalau teman-teman perhatikan ya, dari atas sampai ke bawah itu diurutkan menurut apanya? Likuiditasnya. Ya. Susunan susunan akun dalam neraca dari atas ke bawah adalah berdasarkan
Likuiditas. Ada yang tahu likuiditas itu apa? Ada yang tahu nggak? Likuiditas itu apa? Yuk, likuiditas itu apa ya? Kenapa kok kas itu harus di paling atas? Kenapa kok nggak aktiva tetap dulu? Atau kenapa kok persediaan itu nggak yang paling atas? Kenapa piutang nggak yang paling bawah? Coba kenapa? Likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, benar, sip. Ini udah paham semua ya. Seberapa mudah nilai akun diuangkan, benar. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, sip, benar, semuanya benar. Ya, jadi saya nggak usah mengulang lagi. Nah, jadi susunan dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, aktiva tetap, penyusutan itu dihitung berdasarkan kecepatan atau kemudahan akun-akun tersebut untuk dirubah menjadi uang. Ya. Oke. Nah, kalau disusun berdasarkan likuiditasnya, berarti aktiva lancar akan tetap selalu di atasnya yang tetap. Begitu juga kewajiban lancar pasti di atasnya kewajiban jangka panjang. Nah, kalau gitu artinya aktiva lancar itu apa? Aktiva yang likuiditasnya ya atau yang masa ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Kas. Kenapa kas kok dimasukkan aktiva lancar? Karena dia setiap hari diputar, setiap hari digunakan. Jadi dia kurang, masa ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Begitu juga dengan persediaan. Jadi persediaan itu begitu dari gudang sampai dijual itu selalu kurang dari 1 tahun. Ya itu definisinya lancar ya. Yang bisa dioperasikan kurang dari 1 tahun. Nah, kalau aktiva tetap, misalnya mobil, gedung, tanah, itu semua masa ekonomisnya di atas 1 tahun. Ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kalau ada perusahaan bis, ya, teman-teman tahu perusahaan bis PO Sumber Kencono atau PO Antar Lintas Sumatera, ya. Oh iya, monggo Mbak Winar sih. Nah, kalau misalnya perusahaan transportasi seperti itu, base-nya itu masuk di aktiva tetap atau aktiva lancar? Ayo, tetap. Oke, boleh. Tetap. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ada perusahaan itu kalau yang di Jepang Honda jualan motor. Motornya aktiva tetap atau aktiva lancar? Lancar. Sip, udah paham ya berarti ya. Kenapa kok lancar? Kenapa kok lancar? Sekarang saya punya itu perusahaan Jerman, BMW. Ya. BMW ini kan mobilnya banyak. Nah, dia mobilnya itu masuk kendaraan kendaraan di aktiva tetap atau kendaraan di aktiva lancar? Nah, sip, jawabannya Mbak Suci ini sudah mewakili ya, karena masuk dalam persediaan barang. Sip. Nah, karena udah paham semua masalah neraca, saya tidak akan mengulang lagi atau ada yang mau ditanyakan dari akun-akun di aktiva maupun di pasiva? Yang dimaksud laba ditahan itu yang dimaksud laba ditahan itu apa? Saham apa? Utang dagang apa? Utang pajak apa? Nggak ada ya?
Saya semua. Nah sekarang saya tanya kalau gitu, kalau nggak ada yang, kalau teman-teman nggak ada yang tanya, saya yang nanya. Kalau teman-teman nggak ada yang nanya, saya yang tanya. Kalau utang bank masuk ke kewajiban lancar, terus yang masuk utang jangka panjang itu contohnya apa ya? Contohnya apa? Utang yang masuk dalam utang jangka panjang. Yuk, apa yuk? Halo? Halo? Sewa guna. Sewa guna itu leasing. Ya. Bisa dikasih contoh, Mbak Tri, sewa gunanya itu yang seperti apa? Karena leasing itu jenisnya macam-macam ya. Yuk, apa utang jangka panjang? Boleh, Mbak Tri, benar. Sewa guna. Tapi sewa guna yang seperti apa? Sewa gedung. Hmm, sewa gedung yang seperti apa? Sewa gedung apa? Sewa gedung untuk acara atau gimana? Hutang obligasi. Ah, ini Mbak Suci nih yang paling tidak menimbulkan pertanyaan. Hutang obligasi udah jelas ya. Kalau obligasi itu pasti lebih dari 1 tahun utangnya. Benar Mbak Suci, utang obligasi. Nah, Mbak Tri, Wahyuni, dan Mbak Widya menjawab ada sewa guna, ada sewa gedung. Itu bisa masuk menjadi utang jangka panjang, bisa jadi utang jangka pendek. Nah, sekarang saya tanya, kapan itu menjadi utang jangka panjang, kapan menjadi utang jangka pendek? Kalau jangka kesepakatannya jatuh tempo, Mas Bagus bisa, saya kok agak susah membaca ya. Kalau jangka kesepakatan. Jadi hutang jangka panjang jika pembayarannya lebih dari 1 tahun. Berarti kalau sewanya, dia menyewa gedung untuk operasionalnya dia. Ya, yang digunakan lebih dari 1 tahun. Boleh. Boleh, benar. Nah, terus saya tanya nih pertanyaan yang kedua. Hutang bank di sini dimasukkan ke kewajiban lancar. Kalau misalnya saya memasukkan hutang bank dalam hutang jangka panjang, boleh apa enggak? Menjadi utang jangka pendek ketika tagihan sewa gedung bulan terbayar. Menjadi jangka panjang ketika 2 tahun ke depan belum bayar. Nah, sip. Jawabannya Mbak Widya ya. Sudah menjawab semua pertanyaan saya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Di sini utang bank masuk kewajiban lancar. Kalau saya masukkan hutang bank dalam hutang jangka panjang, boleh atau enggak? Gimana? 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 Nggak harus, karena bayar bunga tiap bulan. Boleh kalau mengambil kreditnya lama. Nah, ini Mbak Suci beda lagi. Nggak boleh. Ayo, Mbak Widya sama Mbak Suci mungkin bisa mengemukakan argumennya. Kenapa Mbak Widya boleh, kenapa Mbak Suci bilang nggak boleh? Nih, Mas Didi ini membela siapa nih? Mbak Widya. Boleh kalau pembayarannya lebih dari 1 tahun. Mungkin Mbak Suci punya alasan kenapa bilang nggak boleh?
Gimana? Gimana? Boleh apa nggak boleh? Mungkin ada yang mau menambahkan, mau mensupport jawabannya Mbak Widya atau Mbak Suci? Yuk, gimana nih? Saya kok belum melihat jawaban muncul di layar. Karena walaupun jangka waktu hutang bank lama, tapi tetap dalam melakukan pembayaran dilakukan setiap bulan. Hmm, hmm, ada yang mau menambahkan? Make sense sih alasannya. Jadi pembayarannya tetap setiap bulan gitu. Kalaupun nggak boleh tergantung kesepakatan antara kreditor dan debitur tentang jangka waktu pembayaran. Jadi teman-teman gini ya, saya kasih batasan kapan dia disebut jangka panjang, kapan dia disebut jangka pendek. Sebenarnya itu adalah bukan masalah kapan dia dibayar atau pembayarannya. Tetapi jangka panjang dan jangka pendek itu adalah masuk ke dalam ranah kewajibannya. Kalau kewajibannya itu lebih dari 1 tahun, kalau kewajibannya lebih dari 1 tahun, maka dia digolongkan menjadi hutang jangka panjang. Kalau misalnya setiap bulan dia melakukan pencicilan, ya, setiap bulan dia melakukan pencicilan, itu adalah bagian dari kewajibannya. Tetapi apakah kalau dia sudah melakukan apa kalau dia sudah melakukan pencicilan, terus kewajiban akan hutang itu hilang? Kan tidak. Jadi semuanya itu bergantung pada kewajibannya, jatuh temponya kapan. Jadi dia bisa diakui sebagai jangka pendek ketika kewajibannya itu selesai kurang dari 1 tahun. Begitu juga kalau dia dikatakan jangka panjang ketika kewajibannya itu terus-menerus lebih dari 1 tahun. Kalau masalah pembayaran, hutang obligasi itu juga pemilik obligasi itu dia melakukan pembayaran setiap bulan. Tetapi dia tetap digolongkan dalam hutang jangka panjang. Kenapa? Karena kewajiban untuk seluruhnya melunasi itu baru terbebas lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi letaknya bukan pada pembayarannya, namun pada kewajibannya. Kapan kewajiban untuk membayar berhenti? Ya, Nana, udah jelas semuanya? Makasih ya untuk diskusinya. Saya suka kelas ini dinamis sekali ya. Jadi teman-teman semua berpartisipasi, saya senang banget jujur. Saya apresiasi banget kelas ini ya. Gimana? Masih ada yang mengganjal atau yang kok kayaknya nggak gitu sih, apa Mbak Nila? Gimana? Monggo, monggo. Saya menerima. Gimana? Gimana? Halo? Halo? TikTok? Hmm, lanjut. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah laba rugi. Kalau laba rugi, udah jelas ya. Laba rugi itu memuat apa? Memuat hanya 2 unsur. Unsur yang pertama namanya pendapatan. Dan unsur yang kedua namanya beban. Pendapatan dikurangi beban akan didapatkan laba atau rugi kalau labanya itu negatif. Pendapatan bentuknya apa? Umumnya pendapatan itu cuma